Halo semua, bertemu lagi dengan saya, Mayora Fitri, dengan nomor induk mahasiswa 877621604, Prodi PGSD Universitas Terbuka, Lampung. Pada video kali ini dalam kegiatan pembelajaran 1 yaitu gaya. Gaya adalah besaran vektor yang menyebabkan benda mengalami perubahan gerak atau bentuk. Gaya listrik statis yang pertama alat dan bahan yaitu sisir dan potongan kertas. Hal yang pertama kita lakukan yaitu menggosokkan sisir pada rambut yang kering, lalu dekatkan sisir dengan potongan-potongan kertas. Maka dengan otomatis sisir yang akan mengandung gaya listrik statis hingga kertas menempel pada sisir. Yang kedua yaitu gaya magnet. Alat dan bahan yaitu jarum jahit, aluminium, seng, benang jahit, potongan plastik, dan potongan kertas. Apa yang terjadi jika magnet ditempelkan pada kertas? Maka tidak ada yang menempel kepada magnet. Dan jarum jahit, ia akan menempel pada magnet. Karena jarum jahit mengandung magnet. Dan aluminium kita tempelkan tidak menempel. Lalu kita dekatkan dengan seng, maka yang terjadi seng menempel pada magnet. Dan benang jahit tidak menempel pada magnet. Potongan plastik tidak menempel pada magnet. Dan potongan kertas tidak menempel pada magnet. Jadi dapat disimpulkan bahwa seng dan jarum jahit mengandung magnet. Benda baut kayu. Kemudian kita tarik perlahan dan amati skala pada neraca pegas. Sebelum benda bergerak, skala neraca pegas terletak pada angka 0. Kemudian saat akan bergerak, skala neraca pegas terletak pada skala 0,4. Kemudian kita tarik sampai balok ini bergerak. Saat bergerak, skala neraca pegas ini terletak di angka 0,3. Gantungkan tarik gelang pada statif. Di sini saya menggunakan papan serbaguna sebagai statif. Lalu kita gantungkan sebuah beban dengan berat 20 gram. Kemudian kita tarik beban ke bawah lalu dilepaskan. Ketika beban ditarik ke bawah, karet gelang memberikan gaya pemulih yang arahnya ke atas. Gaya ini muncul karena sifat elastisitas karet. Gantungkan karet gelang pada ujung tripod. Lalu kita ukur panjang karet gelang mula-mula. Gantungkan beban yang pertama yang berukuran 50 gram, lalu kita ukur panjang karet setelah digantung, beban 50 gram. Selanjutnya kita gantung beban yang kedua dengan berat 100 gram, lalu kita ukur lagi panjang karetnya. Kita tambah beban hingga menjadi 150 gram, lalu kita ukur lagi panjang karet setelah kita tambah bebannya. Selanjutnya kita tambah beban yang keempat hingga bebannya menjadi 200 gram, lalu kita ukur kembali panjang karet sesudah kita tambah beban yang keempat. Yang terakhir kita tambah beban hingga beratnya menjadi 250 gram, lalu kita ukur kembali panjang karet setelah kita tambah bebannya. Dapat kita amati, apabila dua gaya telah bekerja pada balok, namun balok tetap diam, maka resultan dua gaya yang bekerja pada balok tersebut adalah 0. Hal ini terjadi karena dua gaya bekerja saling berlawanan arah sehingga benda berada dalam keadaan seimbang. Kesimpulan dari pengamatan tersebut dapat dibuktikan bahwa gaya adalah besaran vektor yang mempengaruhi gerak dan keadaan benda. Thanks for watching.